guys, welcome di Travel Marsin. Sekarang gue lagi ada di Terminal Kampung Rambutan. Gue mau ke Malang. Jadi tips ke Bromo kali ini, gue akan ke Malang dulu naik menggunakan bis Sinar Jaya. Bagaimana keseruannya dan tipsnya apa aja? Gue harap sih ini akan jadi sangat seru banget ya, karena gue baru pertama kali naik bis dari sini, dari Terminal Kampung. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Halo guys, welcome back di Travel Marsin. Sekarang gua mau ke Bromo. By the way, untuk langkah pertamanya gua akan ke Malang menggunakan bis Sinar Jaya. Untuk keberangkatannya dari Terminal Kampung Rambutan itu jam 6.30 pagi ya guys ya. Kalau bisa sih kalian jam 6 pagi udah ada di sini. Dan satu lagi, kalian bisa cek ketersediaan tiketnya atau udah bisa booking tiketnya lewat Traveloka ya. Udah pasti jelas dan nggak ribet sih. Menurut gua selama gua nunggu di Terminal Kampung Rambutan ini cukup nyaman ya guys ya, karena udah ada tempat tunggunya juga, ada banyak yang jualan, jadi ya nyaman lah. Dan ini adalah bus gua ya, Jakarta Surabaya dengan harga 300.000. Ya sebenarnya sih biasa aja ya kelihatan dari luar, tapi setelah gua masuk ke dalam ternyata seatnya itu cukup luas guys. Jadi enak banget nih buat perjalanan yang sangat lama. Gue baru pertama kali nih soalnya dari Jakarta ke Surabaya naik bis. Konfigurasi seatnya dua-dua ya guys ya. Udah dapat selimut juga, ada port USB buat kalian ngecas HP, ada toilet juga khusus buang air kecil ya guys ya. Jadi ya kalau menurut gua cukup lumayan lah. Ditambah lagi kita dapat makan nih sekali. Wah, jadi ya boleh lah. Dan yang terpenting jagalah barang berharga kalian ya guys ya, karena ya memang barang berharga di luar tanggung jawab agen bis ini. Itu aja sih. Oke, gue udah di bis dan gue nggak sendirian kali ini. Gue ditemani sama Babang Rizal. Bagaimana keseruannya? Dan by the way, gue udah ngantuk banget. Oke, see you di Malang. Pemberhentian pertama untuk istirahat bus Sinar Jaya yaitu di Rumah Makan Taman Selera. Lokasinya berada di Jalan Raya Subang, Cikamurang, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kurang lebih rest area khusus bus Sinar Jaya itu seperti ini ya guys ya. Nah, gua tiba di rest area ini pukul 10.30 ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum sarapan atau yang mau makan siang, jadi paslah jam segini. Dan tipe makanannya di sini kayak prasmanan gitu. Jadi kalian bisa ambil makanan sesuai dengan kalian inginkan. Dan rasanya cukup lumayan enak buat gua. Jadi dengan harga 300.000 menurut Bang Rizal ini worth it nggak nih? Worth it? Belum tahu sih ini kalau misalnya satu kali mampir atau 2 kali mampir, soalnya kita sampai jam 7 malam. Jadi siapa tahu nanti kita mampir lagi terus makan lagi kan enak. Ini makanan pertama. By the way, lama perjalanan kali ini dari Jakarta Surabaya 12 jam ya guys ya. Jadi ya cukup lumayan lama. Kalau buat gua cukup mengkhawatirkan karena gua baru pertama kali dan gua takut gak bisa nahan BAB terutama. Jadi ya gua harus manajemen pemasukan makanan ke dalam perut gua, gitu aja sih. Oke, ini adalah istirahat selanjutnya di jam 16.40. 16.40 pemberhentiannya di rest area rest area kilometer 519A Sragen. Di sini kita harus kos atau bayar sendiri ya.
nggak kayak di rest area awal yang kita udah disediakan makanan. Udah itu aja sih, cuman harus kuat-kuat nahan perut sama manajemen asupan makanan supaya nggak terlalu beser sama pengen boker mulu. Oke, itu aja. Di mana? Kita udah di Terminal Bongorasi, Surabaya. Kita mau lanjut ke Malang, jadi lewat sini. Akhirnya gue udah sampai di Terminal Bongorasi atau udah biasa disebut Terminal Purabaya ya sekarang ya. Langsung gue mau OTW ke Malang. Nah dari sini gue naik bis lagi nih, bis antar kota. Kalian tinggal tanya ke petugasnya yang jurusan ke Malang, nanti juga akan dikasih tahu kok. Untuk harga bis ini kurang lebih 40.000 untuk satu orang ya guys ya. Dan lama perjalanan 2 jam, jadi lumayan lama. Oke, gue udah nyampe akhirnya dari perjalanan ke Jakarta sampai ke Malang, nyampe di hostel. Sangat melelahkan. Ayo langsung aja tuh. Oke. Ayo. Akhirnya gue sampai di penginapan gue yaitu Sobotik Hostel Malang. Gue pilih di sini karena aman, terjangkau dan enak banget nih buat kalian yang mau pergi ke Bromo dan harus naruh barang-barang kalian di sini. Harganya mulai dari 70 ribuan dan itu terjangkau lah kalau buat gua. Jangan lupa booking lewat Traveloka biar kalian hemat dan gak ribet. Oke guys. Oke. Udah dijemput, saatnya kita ke Bromo ya guys ya. Oke, bro, di tengah dulu aja. Nah, untuk kali ini gue pakai trip dari Bromo Lur. Kalian bisa cek WA-nya dan cek Instagram mereka sesuai dengan yang gue kasih ya. Pokoknya dijamin murah dan penjemputannya bisa dimanapun sekota Malang ya guys ya. Sebenarnya banyak sih agensi untuk trip ke Bromo, tapi gue mau yang gak ribet, yang bisa jemput gue di penginapan. Jadi gue pilih Bromo Lur. Jadi kalian harus coba deh biar nggak ribet kayak gue. Jadi di pool ini tempat pemberhentian. Jadi kita dari Malang tadi naik dijemput. Sekarang kita mau tukar jeep. Jadi sambil tukar kita ikut dulu di sini. Ini base-nya, base camp. Ya base camp ya. Sambil itu mau makan dulu. Lapar. Iya. Tapi nggak ada nasi goreng. Habis. Nah dari penjemputan tadi akhirnya kita titik kumpulnya di base camp Bromo Lur ini ya. Jadi buat kalian yang belum makan atau mau cari makanan dan minuman di sini udah disediakan. Dan ada sewa jaket dan sewa sarung tangan dan sewa untuk topi penghangat di sini. Pokoknya lengkap. Yang penting siapkan uang kalian ya guys ya. Setelah penjemputan tadi, ini udah. Setelah penjemputan tadi, anjir, dihangatkan dulu dengan segelas Milo hangat ya guys ya. Jangan lupa kalau seandainya lo mau pada ke Bromo, persiapkan pakaian yang sangat tebal ya guys ya. Ternyata sangat dingin. Tapi buat kalian yang nggak terlalu ini, di sini ada penyewaan kok, sama ada yang jual sarung tangan juga, dan di sini ada penyewaan. Oke. Oke guys, seperti yang udah gue infokan, kalian kalau seandainya mau ke Bromo, pastikan kalian harus pakai pakaian yang tebal ya guys ya, agar badan kalian tetap hangat. Karena sumpah guys, di Bromo sangat dingin banget, anjir, sumpah dingin banget. Selain itu juga kalian harus menyiapkan uang cash yang cukup ya guys ya, buat kalian makan di sana, jajan di sana, atau sewa-sewa yang lainnya. Karena memang sangat sulit untuk menemukan ATM di sana. Oke guys, akhirnya udah sampai juga di tempat tujuan. Anjir, sumpah dingin banget. Oke, next kita langsung aja ke atas.
Karena gue ikut open trip yang pastinya disatukan dengan pengunjung lainnya guys ya. Jadi gue nggak bisa kemanapun dengan seenak jidat. Pastikan kalau seandainya kalian mau kemanapun, kalian harus informasikan dulu nih ke supirnya, baiknya kayak gimana, arahannya seperti apa. Oke guys. Anjay, gak nyangka seramai ini, buset. Udara jiwa dingin. Seramai ini, sumpah seramai ini. Gue di sini baru nyampe di Bukit Cinta sebenarnya dari sini ini kita harus naik lagi ke Penanjakan. Dan kayaknya harus naik ojek sih. Oke, gue udah sampai di Penanjakan. Paling ujung pokoknya. Kalau misalnya kalian ke Bromo, kalian harus nyari di Penanjakan. Iya, Penanjakan. Gue dari bawah kan emang mobil gue berhenti di bawah ya. Ternyata harus naik motor lagi. Dan itu kena biaya PP ya. Jadi si motornya itu tukang ojeknya nunggu di sini PP 100.000. Oke guys, akhirnya gue udah sampai di puncak penanjakannya. Sumpah di sini lagi aja banyak berangin, berkabut dan sangat dingin banget. Sumpah buat kalian kalau seandainya mau ke Bromo harus benar-benar persiapkan pakaian yang benar-benar hangat ya guys ya. Inilah kawasan Bromo. Kayaknya berkabut, tapi puncaknya masih bisa kelihatan. Jadi harus nunggu saat yang tepat. Untungnya hari ini kita nggak hujan. Bagus sih emang. Bulan awal tahun berkabut. Tungguin aja deh. Puncaknya nongol kok. Ya, gua datang ke sini memang cuacanya sedang berkabut, guys. Cuman kelihatan ujung atau puncaknya Gunung Bromo. Ya memang sebenarnya lebih enak atau lebih baik kalau kalian trip ke Bromo itu pada bulan-bulan atau musim kemarau ya guys ya. Jadi lebih terlihat jelas dan sangat indah sih di Penanjakan Bromo ini. Nanti daratan pasir bakalan kelihatan, Gunung Bromonya timbul tenggelam. Ikuti ya guys. Inilah spot sunrise yang paling keren yang pernah gua lihat ya guys ya.
penanjakan Bromo. Dari sini kalian udah bisa lihat sunrise yang begitu indah, Gunung Bromo yang membentang luas dengan keindahan pesona alam Indonesia. Sumpah, gua nggak nyesel sih begadang dan dapat momen yang epic banget dari sini. Walaupun memang sedang berkabut, jadi akan berkesan sih kalau seandainya kalian kesini juga. Oke, gue sekarang udah sampai di tadi di mana? Padang Arafah, Padang Masyar. Pokoknya lupa lagi di Bromo. Pokoknya masih di Bromo lah lokasinya. Nah, di sini adalah salah satu spot foto-foto yang paling keren sih kalau menurut gue. Sama mobil jeep kalian bisa langsung foto-foto. Mengabadikan momen paling indah di sini. Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Nah, setelah dari spot sunrise penanjakan Bromo, kita mampir ke sini. Ini nggak tahu sih gue namanya spot apa, tapi kalau menurut gue kayak bukan padang sih, kayak padang rumput membentang luas dengan pemandangan pesona kaki Gunung Bromo yang sangat indah. Dari sini kalian bisa foto-foto dengan mobil jeep dengan background Gunung Bromo. Itu sih keren banget sih. Bahkan diajak muter-muter nih di lapangan atau padang yang seluas ini gitu. Jadi ya keren dan seru. Apalagi ya sebenarnya memang nggak pernah ngebosonin sih untuk jalan-jalan dengan mobil jeep mengelilingi rute wisata Gunung Bromo ini. Jadi berasa kayak wah, ini benar-benar traveling banget, adventure banget gitu. Pastikan handphone kalian dalam kondisi penuh ya guys ya baterainya. Karena apa? Ketika kalian trip ke Bromo, pasti pengen foto-foto terus dan ngambil video-video terus. Karena pemandangannya memang sekeren ini. Sumpah, gue nggak berekspektasi tinggi sebelumnya. Ternyata tapi memang sekeren itu. Anjir. Sumpah, suatu saat gue akan datang lagi ke Bromo. Setelah diajak berkeliling di tempat yang tadi, akhirnya kita beristirahat di sini. Spot untuk istirahat para turis atau trip Bromo ya. Jadi kalian di sini bisa makan, buang air kecil, buang air besar, dan menikmati pemandangan luar biasa tentunya. Dan di sini juga ada kuda nih. Gue nyobain kuda dengan harga 150.000. Kalian bisa udah bebas nih berkeliling kemana aja. Jadi ini pengalaman banget buat gue pertama kali naik kuda. Dan ya ternyata naik kuda di tempat sekeren ini, sumpah sih gak akan pernah gue lupakan. Dijailin sama si bapak. Biar jalan.
Oke guys, bukan sepeda pak, kuda ini sangat liar ya. Kalian harus punya banyak pengalaman sama latihan. Tentang dirimu, tentang diriku, tentang siapapun, tentang semuanya. Ceritakanlah kisah yang belum diketahui untuk bisa memahaminya. Kan ku buka hatiku. Meski kesepian, tapi entah kenapa tak bisa katakan yang sesungguhnya. Padahal kalau bilang hal yang sebaliknya bisa terucap begitu saja. Bila hidup dengan hati yang berat, hanya rintangan yang akan terlihat. Saat ku sadar sudah tersesat, hidup seperti itu. Ku tak mau andaikan itu adalah diriku yang lain. Maka esok Tutorial cara berkuda guys ada di gua. Oke, sekarang gua lagi ada di pasir berbisik. Sekarang nggak bisa berbisik-bisik dulu karena pasirnya basah. Kalau pasirnya kering bisa sih bersuara. Jadi karena berhubung pasirnya basah jadi nggak bisa bersuara. Spot pemberhentian kita selanjutnya adalah pasir berbisik. Berhubung karena memang gua datangnya mungkin masih dalam musim-musim hujan atau mungkin bukan musim kemarau, jadi pasirnya basah guys. Kalau pasirnya kering, konon atau kata warga setempat atau kata supirnya memang ada suara-suara gitu di sini, makanya disebut pasir berbisik. Jadi ya cukup sedikit mengecewakan, tapi overall pemandangannya memang sangat luar biasa indah di sini. bisa memahaminya. Kan ku buka hati andaikan itu adalah diriku yang lain. Maka esok hari pastikan. Ini spot terakhir sebelum balik ke camp base. Ini Bukit Teletubbies. Kenapa disebut Bukit Teletubbies? Ya bukitnya kayak Bukit Teletubbies. Tapi nggak ada Tinky Winky Dipsy Lala dan Itu tuh si ada Asep. tuh. Itu tempat tuh. Parah anjir. Finally kita di penghujung trip kali ini, yaitu di spot Bukit Teletubbies. Ini spot kedua paling favorit menurut gue ya, karena di sini pemandangannya luar biasa indah guys. Selain sejauh mata memandang rumput hijau, ini beneran kayak Bukit Teletubbies banget anjir. Di sini kalian bisa chill banget dah. Sambil menikmati pemandangan, kalian bisa relax, santai, enjoy banget deh. Trip Bromo kali ini cukup mengesankan dan gue sangat senang banget karena terpuaskan dan seru banget. Pokoknya next time gue akan ke Bromo lagi. Ini dia akan menjadi spot terakhir kita dalam tour trip Bromo kali ini. Sangat seru, sangat indah, sangat keren dengan harga 300 ribuan, 340 dengan harga 300 ini. harga 300 ribu untuk one day trip. Boleh lah kalau menurut gue ya, daripada harus ngabisin uang sendiri kayaknya ribet. Boleh lah. Karena ini pemberian terakhir atau spot terakhir ya, saatnya kita makan bakso. Bakso Malang ya mas ya? Oh iya, Bakso Malang. Nah, biasanya kalau di tempat saya bakso Malang
rasanya ya begitu. Kalau asli Malang kayak gimana ya rasanya? Kalau di Malang ya sama saja. Sama aja. Ya sama aja. Yang bikin Rebus pangsit goreng aja. Masih yang masih rebus saja. Pangsit goreng aja. Oh, goreng aja. yang bikin bedanya bakso Malang apa, Mas? Bedanya apa ya? Tuh itu kalau itu Mas beda-beda ya selera. Oh, beda-beda selera. Ya. Pokoknya cari aja di Google ya. Ya. Si Masnya males kasih tahu. Iya, pakai. Bakso Malang. Au. Yang bikin beda adalah suasananya, guys. Mantap. Suasananya beda, nggak kayak di Malang. Kalau di sini kan enaknya sambil menikmati, Mas. Tuh, sambil menikmati kata si Masnya. Beda. Kalau di kota kan nggak bisa. Di kota nggak bisa, di kota cuman menikmati keresahan, kegelisahan, dan sibuk aja, pusing. Kita makan dulu. Oke guys, mungkin sekian dulu review konten gue kali ini untuk tips promo kali ini. Dan jangan lupa saksikan konten gue berikutnya. See you next time. Bye bye.